Tematik bermain di rumah teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih sehat semua kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Dan selalu jaga pola makan kalian. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya apabila kita semua berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Amin. Selamat belajar dari rumah anak-anak. Tetap nurut ayah bunda dan selalu semangat dalam menyimak materi dan mengerjakan tugas. Selalu semangat. Semangat belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda, tahukah kalian semua ada berapakah wujud benda itu? Ada yang tahu tidak? Ada berapa sih wujud benda itu? Ada berapa ya? Sekarang Bu Guru kasih tahu. Yang pertama, ada benda padat. Benda padat seperti apa ya? Sekarang yang kedua, benda cair. Nah, yang ketiga, ada benda gas. Nah, ini dia adalah contoh dari beberapa benda, jenis benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, sekarang Bu Guru punya gambar nih. Ini gambar apa ya? Gambar balon ya? Iya, gambar balon. Sekarang Bu Guru mau tanya nih, termasuk benda apakah gambar di samping ini? Termasuk benda apa? Ayo, ini adalah contoh dari benda gas. Kenapa? Karena balon ini di dalamnya mengandung gas. Ada udara di dalamnya, ada gas di dalamnya. Berarti gambar ini adalah contoh dari benda gas. Nah, yang berikutnya. Bu Guru punya gambar lagi. Ada apa ini? Coba, pasti kalian tahu. Ini biasanya kalian makan kalau buat lauk. Apa ya ini ya? Ini gambar tahu. Nah, Bu Guru mau tanya, termasuk benda apakah gambar di samping ini ya? Coba benda apa? Ada yang tahu? Ini adalah contoh dari benda padat. Karena tahu merupakan contoh dari benda padat. Karena dia bentuknya padat. Nah, yang berikutnya. Sekarang Bu Guru punya gambar lagi. Ini gambar apa ya? Ini gambar air. Ya, air ada di gelas. Nah, Bu Guru mau tanya, termasuk benda apakah gambar di samping ini? Coba, benda apa sih ini? Contoh benda apa ya? Ini adalah contoh dari benda cair. Iya, karena air merupakan adalah benda cair. Air merupakan jenis benda cair ya. Nah, sekarang ke materi berikutnya ya. Nah, Bu Guru di sini punya gambar buku. Ada berapa kotak ya? Ada 4 kotak. Coba kita lihat ya soalnya. Bu Guru punya contoh soal nih. Yuk kita baca bersama-sama. Coba dibaca. Perhatikan contoh soal berikut. Yazid membawa 4 kotak buku. Nih, Yazid membawa 4 kotak buku untuk dibagikan kepada teman-temannya. Setiap kotak buku berisi 10 buku. Nah, nih ada 4 kotak buku ya. 4 kotak buku. Ada 1 kotak, 2, 3, dan 4. Berarti ada berapa? 4 kotak. Kemudian, setiap kotak buku berisi berapa? 10 buku. Berarti satu kotak ini ada 10 buku. Ada 10 buku, ini juga 10 buku, yang kotak ketiga juga 10 buku, dan kotak keempat juga 10 buku. Nah, ditanya, berapa banyak buku yang Yazid bawa? Ditanya, ada berapa banyak sih? Coba. Nah, kita garis bawahi dulu ya. Yazid membawa 4 kotak buku. Nih, Yazid membawa 4 kotak buku. Ada berapa kotaknya? Ada 1, 2, 3, 4. Kita garis bawahi yang Yazid membawa 4 kotak buku. Kemudian, yang kedua, setiap kotak buku berisi 10 buku. Kita garis bawahi, setiap kotak buku berisi 10 buku. Nih kan, setiap kotaknya berisi 10. Berarti kotak pertama 10, kotak kedua 10, kotak ketiga 10,
kotak yang keempat juga 10. Ya kan? Dari setiap kotak ini yang Yazid bawa ada 10 buku. Berarti semuanya 10 buku ya. Sekarang kita jumlahkan dulu yuk. Kita hitung ya. Berarti ditambah karena ditanyanya berapa banyak buku yang Yazid bawa. Ya kan? Nah, kita tambah dulu kotak pertama. Kotak pertama ada berapa buku tadi? Ada 10 buku karena setiap kotak buku yang Yazid bawa berisi 10 buku. Kotak kedua berisi berapa buku? 10 buku juga. Yang ketiga ada berapa buku? Kotak ketiga ada 10 buku juga. Nah, yang kotak keempat ada berapa? 10 buku. Semuanya kan sama-sama 10 buku karena dari setiap kotak buku yang Yazid bawa, bukunya itu berisi 10 buku. Nah, karena angka belakangnya ini sama-sama 0, berarti kita turunin aja ya. Jadi ada berapa sih? Ada berapa buku? Ada, total bukunya ada berapa? Kita turunin dulu 0-nya. Terus, habis itu kita tambahin angka yang depannya. 1 ditambah 1 berapa? 2. Ditambah 1 lagi, berarti ada 3. Kemudian ditambah 1 lagi, berarti ada berapa? 4. Berarti kita turunin. Nah, berarti ada berapa? 40 buku. Nah, berarti jumlah buku Yazid adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40. Atau kotak buku pertama ditambah kotak buku kedua ditambah kotak buku ketiga ditambah kotak buku keempat sama dengan ada 40 buku. Nah, berarti penulisannya bagaimana? Penyelesaian dalam bentuk perkaliannya kita tulis berarti 4 dikali 10 sama dengan 40. 4 dapat dari mana? Karena Yazid membawa 4 kotak buku. Berarti 4 dikali berapa? 10. 4 kotak buku dikali 10 karena masing-masing kotaknya itu terdapat 10 buku. Berarti penulisan perkaliannya itu adalah 4 kali 10. 4 kotak buku dikali isi bukunya. Ada 10. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 40. Nah, yuk kita bahas yang berikutnya. Sekarang Bu Guru punya gambar lagi. Ini ada gambar apa ya? Gambar tomat. Nah, coba kita baca soalnya ya. Nah, soalnya Rian mempunyai 5 kantung tomat merah untuk dibagikan kepada tetangganya. Setiap kantung berisi 4 tomat. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, berapa banyak tomat yang Rian bawa ya? Ada berapa? Nah, kita garis bawahi dulu. Rian mempunyai 5 kantung tomat merah. Seperti penjelasan yang pertama, Rian mempunyai 5 kantung tomat merah. Kita garis bawah yang kedua. Setiap kantung berisi 4 tomat. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh, setiap kantung berisi 4 tomat. Berarti dari setiap kantung yang Rian bawa ini, kantung tomat merahnya itu, ada berapa isi tomatnya? Ada berisi 4. Isinya ada 4. Nah, kantungnya jumlahnya ada berapa? Ada 5 kantung. Nah, berarti kita jumlahin dulu ya. Kita hitung. Kantung yang pertama, ada berapa tomat? Ada 4. Ya kan? Karena setiap kantung berisi 4 tomat. Kantung yang kedua, ada 4. Sama. Karena setiap kantung berisi 4 tomat. Kantung yang ketiga ada berapa? 4. Iya, benar sekali. Karena setiap kantung berisi 4 tomat. Kantung yang keempat berisi 4. Sama dengan 4. Karena setiap kantung berisi 4 tomat. Nah, kantung yang kelima sama dengan 4. Karena setiap kantung berisi 4 tomat. Sekarang kita jumlahkan ya sama-sama. Kita tarik garis. Berarti ditambah. Nah, berarti kantung pertama ditambah kantung kedua, ditambah kantung ketiga, ditambah kantung keempat, ditambah kantung kelima. Berarti sekarang kita tambahkan. Ayo, kita hitung. 4 ditambah 4, 4 di mulut, kemudian jadinya 4. Berarti 4 di dalam mulut, kita hitung 4 yang ada di jari. Berarti habis 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ditambah 4 yang bawah. Berarti 8 ditambah 4. 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang ditambah 4 lagi.
Habis 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang habis 16 ditambah 4 lagi. 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada berapa? Ada 20. Nah, ada 20. Berarti ada 20 ya. Nah, total tomatnya ada 20. Berarti jumlah tomat Yazid adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Nah, berarti atau artinya kantung pertama ditambah kantung kedua ditambah kantung ketiga ditambah kantung keempat ditambah kantung kelima sama dengan 20. Sekarang kita tulis. Berarti bagaimana penulisan perkaliannya? Penulisan perkaliannya berarti penulisan perkaliannya penyelesaiannya dalam bentuk perkalian ada 5 dikali 4 sama dengan 20. Tahu dari mana? Karena 5 kantung tomat merah yang Rian punya dikali setiap isi tomatnya. Ya kan? Atau dikali isi tomatnya 4. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Berarti jadi Rian membawa 20 tomat. Ya. Oke, sampai di sini. Kalian semuanya mengerti? Semoga kalian mengerti ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah sampai di sini, telah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Terus semangat pola belajar dari rumah. Jangan lupa nurut orang tua, selalu sehat selalu, dan selalu jaga kebersihan. Jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa tadarusnya, dan jangan lupa senantiasa bersyukur. Semoga kalian selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.